Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi, saya adalah mahasiswa dari UTU PBJJ Bogor dengan nomor induk mahasiswa 051110693. Di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial 3 pada mata kuliah analisis dan visualisasi data dengan kode mata kuliah MC 4310. Di sini saya diarahkan untuk mengerjakan tugas pada aplikasi menggunakan aplikasi atau software RStudio yang dimana tugasnya diarahkan untuk menggunakan dataset yang tadi telah saya cek ya. Untuk datasetnya sendiri merupakan dataset cuaca. Sini saya telah mendownload datasetnya. Dataset cuaca tersebut diarahkan atau instruksi dari tugasnya sendiri adalah untuk membuat aplikasi visualisasi data yang interaktif menggunakan aplikasi jenis Shiny atau package Shiny pada RStudio yang memungkinkan pengguna agar bisa memilih yang pertama variabel yang ingin divisualisasikan, yang kedua adalah jenis plot yang ingin dilihat, yang dimana plot-plotnya sendiri ada scatter, line, dan juga bar, juga terakhir ada tabel datanya. Nah, untuk tugasnya sendiri dilampirkan nanti dalam bentuk PDF, dan juga ada hasil lampiran coding R yang telah dibuat. Di sini saya telah akan menunjukkan terlebih dahulu ya, terkait tugas yang telah saya kerjakan, Excel atau Excel yang telah tadi saya convert ke CSV pada folder tugas 3 visualisasi data dengan name weather yang telah saya convert menjadi CSV ya dari awalnya Excel. Oke, di sini saya akan langsung mengerjakan praktikumnya yang dimana pertama-tama kita perlu membuka RStudio, lalu kita akan menginstal library-nya terlebih dahulu ya. Di sini saya telah mendownload, jadi saya tinggal mengkonfigurasi library-nya saja. Oke, yang pertama di sini kita perlu untuk menginstal library terlebih dahulu ya. Library-nya sendiri yang pertama perlu diinstal adalah Shiny. Oke, kita coba langsung library Shiny library ggplot 2 library plotly. Selanjutnya adalah library dt. Oke, setelah semuanya ditambahkan, kemudian kita di sini perlu untuk membaca path atau destinasi, path atau source dari si CSV-nya tadi yang telah kita set pada data weather. Ambil di sini dalam kurung kutip di D.2. Saya ambil dulu path-nya. Oke, sudah terbaca ya. Kita perlu read CSV ya. Kita rem dulu deh. Harusnya adalah read.csv ya. Maaf. Oke, sudah terbaca untuk datanya. Di sini kita coba untuk lanjut ke step selanjutnya, di mana tugas satunya itu ialah di sini saya telah menambahkan codingannya ya, sebelumnya setelah saya buat. Jadi di sini saya akan langsung mempraktikkan saja. Untuk pertama-tama di sini kita perlu membuat kode yang dimana kode-kodenya itu adalah sebagai blok, kodenya itu sebagai interface untuk UI-nya ya. Saya telah menambahkan sebelumnya, jadi di sini tinggal copy saja. Bentar. Nah, untuk pada bagian ini codingannya adalah
berfungsi sebagai interface atau UI yang mendefinisikan tampilan visualnya, yang dimana tampilan visualnya nanti akan membentuk sebuah grafik ya. Nanti akan bisa juga diinteraksikan di dalam aplikasinya. Nah, struktur dari fluid page ini digunakan supaya tata letaknya itu menyesuaikan layarnya dengan sidebar panel nanti yang akan menampung sebagai input pengguna berupa drop-down pilihan variabel sumbu X, sumbu Y, jenis visualisasinya. Nah, di bagian main panelnya ini berfungsi sebagai conditional panel atau nanti yang akan diterapkan sebagai pengendali logika tampilannya. Dia bertugas untuk menyembunyikan atau memunculkan output grafik maupun output table secara dinamis berdasarkan kondisi pilihan visualisasi yang sedang aktif. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan codingan yang membentuk servernya ya. Nah, untuk codingan sendiri telah saya lakukan ya. Jadi di sini saya telah kopas dan tadi setelah saya tes, jadi saya akan langsung paste saja untuk langsung menunjukkan hasilnya nanti. Nah, untuk selanjutnya di sini saya catatkan ini. Nah, ini adalah server yang akan dibuat ya. Blok servernya ini bertugas mengeksekusi logika komputasi berdasarkan input yang diterima dari UI-nya tadi yang telah kita buat ya pada sebelum UI-nya. Fungsi render plotly atau di sini pada line kedua ya render plotly. Nah, ini tuh adalah nanti yang akan membaca jenis visualisasi yang dipilih penggunanya, lalu menggunakan struktur if else. Pada struktur if else-nya ini tuh berfungsi untuk memetakan variabel ke dalam bentuk scatternya ya, nanti scatter garis atau batang menggunakan library ggplot2. Nah, secara otomatis nanti akan dirubah menjadi format interaktif melalui function ggplotly secara terpisah ya. Terus selanjutnya juga ada fungsi render dt. Render dt itu gunanya untuk memproses seluruh data frame mentah menjadi tabel data yang interaktif dan juga responsif yang memastikan setiap pergantian pilihannya nanti di interface atau di antar mukanya tuh muncul pembaruan pada sisi outputnya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai function dari Shiny App-nya ya. Oke, ini kita erase terlebih dahulu karena tadi setelah kita enter ya. Cuma mau nunjukin code-nya aja. Oke, selanjutnya di sini saya akan langsung simulasikan untuk penugasannya ya, untuk pemanggilannya ya. Kita coba enter. Nah, di sini sudah muncul visualisasi data cuaca interaktif pada bagian UI-nya. Nah, untuk komen Shiny App dalam kurung UI sama dengan UI, server sama dengan server, ini merupakan function yang mengeksekusi dan merakit komponen pada UI-nya yang pertama tadi telah kita buat. Lalu juga codingan atau komponen yang bagian server yang telah kita buat pada bagian kedua tadi. Lalu komen itu mengikat gitu ya, atau menghubungkan antar code tadi agar dari sisi aplikasi ini bisa saling komunikasi dan muncul. Lalu membuka sebuah local server sehingga visualisasi siap dijalankan dan diuji coba secara langsung pada RStudio-nya. Nah, di sini setelah muncul ya pada UI-nya seperti ini, variabel sumbu X, sumbu Y, dan jenis visualisasinya. Oke, kita coba tes untuk variabelnya. Di sini saya akan mencoba drop down untuk jenis visualisasinya. Ini scatter plot. Kita coba rubah menjadi line plot. Bar plotnya seperti ini. Tabel datanya seperti ini. Data yang saya terima ini adalah as-is atau bawaan dari portal penugasan ya. Jadi saya hanya menggunakan CSV yang telah di-convert dari Excel yang telah Bapak Ibu dosen sediakan. Ini kita coba untuk pada bagian scatter plot. Kita coba rubah ya sumbu X yang menjadi minimal temperatur dan sumbu X-nya itu adalah maksimal temperatur. Kita hujan, maksimal temperaturnya, ini juga hujan, evaporasi seperti ini. Oke, sudah bisa semua ya. Oke, ini line plotnya, ini bar plotnya, ini untuk tabel datanya. Oke, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.